Salve sahabat Katoliko keren, tanggal 13 Mei 2021 merupakan hari yang luar biasa dan indah. Pasalnya, di tanggal ini diperingati hari keagamaan dari dua agama besar di dunia, yaitu Hari Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus merupakan peristiwa di mana Tuhan kita Yesus Kristus sesudah 40 hari bangkit dari antara orang mati, naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Hal ini menandakan bahwa iman umat Kristiani akan kebangkitan dan kenaikan tidaklah sia-sia, melainkan hidup. Di sisi lain, Hari Raya Idul Fitri adalah hari kemenangan bagi umat Muslim setelah menunaikan ibadah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Peringatan hari keagamaan yang berbeda ini terbilang istimewa lantaran langka terjadi. Bahkan, momen bersamaan ini hanya terjadi 200 tahun sekali. Sebelumnya pernah terjadi pada tahun 1727 silam, dan nanti akan terulang 200 tahun yang akan datang, yakni pada tahun 2248. Kita patut bersyukur bisa merasakan momen indah yang terjadi di tahun 2021 ini yang dapat mempererat toleransi antar umat beragama, khususnya di Indonesia. Hal ini tentu tidak asing lagi karena umat Kristiani begitu dekat dengan umat Muslim. Beberapa bukti diantaranya sebagai berikut. Dalam salah satu video di channel YouTube Najwa Shihab, Abi Shihab, ayah dari Najwa ketika berdialog persaudaraan saat Natal bersama Romo Aloysius Budi Purnomo, pernah berkata bahwa sahabat terdekat umat Muslim adalah Nasrani. Berikut cuplikan videonya. Bahkan Al-Quran menyatakan orang yang paling dekat persahabatannya kepada kamu adalah orang-orang yang berkata kami adalah orang-orang Nasrani. Itu yang dijelaskan oleh agama. Jadi sahabat terdekat umat Muslim itu Nasrani? Nasrani. Wah, indah ya. Tak hanya itu, beberapa momen toleransi yang indah saat Hari Raya Idul Fitri juga ditunjukkan oleh umat Kristiani khususnya Katolik. Di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, terdapat sebuah gereja bernama Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Toli-Toli. Di depan halaman gereja tampak panggung toleransi yang dibuat umat dengan baliho ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Sungguh luar biasa. Hal ini sebagai bentuk saling menghormati. Pastor paroki setempat yaitu Pastor Frans Mandagi pernah berkata, perbedaan agama tidak harus membuat kita berbeda, namun perbedaan itu akan terasa indah jika kita saling menjaga dan menghormati karena merupakan sesama makhluk ciptaan Tuhan, ujar Pastor paroki. Mengapa orang Kristen dipanggil untuk mencintai? Yang pertama adalah karena itulah satu-satunya cara kita untuk tetap bersatu dengan Yesus. Alasan kedua adalah kita kan dikenal sebagai pengikut Yesus. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tidak ada kesaksian lain yang lebih kuat tentang Kristus selain kasih. Alasan ketiga adalah karena itu adalah perintah Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan kata lain, mencintai adalah panggilan. Ketika kita tidak mencintai, itu adalah pelanggaran langsung terhadap perintah Tuhan. Kita harus mencintai. Inilah satu-satunya cara untuk mengatasi berbagai macam persoalan dunia. Sementara itu, umat Muslim di Toli-Toli sangat mengapresiasi semangat kebersamaan dan toleransi ini. Di Kota Manado, Sulawesi Utara, semangat toleransi datang dari gedung gereja terbesar di Kota Manado. Gereja tersebut yaitu Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Manado. Umat di paroki ini juga membuat panggung toleransi yang besar di depan gereja dengan baliho ucapan selamat Hari Lebaran bagi umat Muslim. Hal ini sebagai bukti toleransi yang kuat di Kota Manado yang meraih peringkat 1 sebagai kota toleransi tertinggi tahun 2017 di Indonesia. Di DKI Jakarta, semangat toleransi tampak terlihat dari Masjid Istiqlal Jakarta dan Gereja Katedral Jakarta.
Setiap hari raya Idul Fitri, karena padatnya kendaraan masyarakat yang menjalankan sholat Idul Fitri, lahan parkir Masjid Istiqlal tidak muat menampung jumlahnya. Oleh karena itu, lahan parkir di Gereja Katedral dijadikan sebagai lahan parkir tambahan bagi jamaah sholat Idul Fitri. Sudah menjadi tradisi bahwa Gereja Katedral Jakarta akan menyediakan lahan parkir khusus dan ruang wudhu untuk jemaah sholat id di Masjid Istiqlal. Bantuan ini diberikan untuk menjaga semangat toleransi dan kekeluargaan di DKI Jakarta. Dan masih banyak lagi toleransi yang ada di Indonesia dari berbagai daerah. Sahabat Katoliko keren, semoga di hari kenaikan ini Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa mencurahi kita dengan berkat dan damai, serta semoga toleransi antar umat beragama semakin baik di Indonesia dan merata di seluruh pelosok negeri. Sekian dan terima kasih. Selamat memperingati Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan selamat Hari Lebaran bagi saudara dan saudari kami umat Muslim. Mohon maaf lahir dan batin. Salve. Saya ini pendidikan Islamnya kuat sekali. Di tempat saya belajar, itu tidak ada masjid. Itu daerah Katolik. Benar daerah Katolik. Gereja Protestan hanya satu, semua Katolik. Kalau saya lagi down, duitnya belum datang, saya ke bank, saya udah datang. Belum nak. Saya mikir harus sabar. Nah, ada kalanya saya dalam keadaan yang benar sedih, kedinginan, bentar. Belum lagi, apalagi itu sudah mendekati hari Natal, semua nyala-nyala, banyak kue-kue kita hanya bisa lihat. Nah, dalam keadaan itu, kalau saya merindukan orang tua, rindu saya, tahu apa saya buat? Saya masuk ke gereja. Di depan gereja saya bilang, Tuhan, gedung ini dibuat oleh manusia yang cinta padamu. Saya juga cinta padamu. Dan saya yakin hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa. Perkenankanlah saya masuk ke ruangan ini dan berdoa untuk kamu, untuk orang tua saya dan kawan-kawan saya. Perkenankanlah. Itu saya masuk. Ada keliling, ada musik, nggak mau apa. Saya di bangku terakhir sini duduk. Walau sini keroncongan. Allahu Akbar. Begitu. Itu yang nama Rudi umur 18 saya ke Eropa. Besarnya begitu.